Halo sobat-sobat gambar, ketemu lagi sama gua Okutakun. Ya tentunya hari ini gua mau sharing tentang Clip Studio Pen mengenai tentang fungsi-fungsi dari layer. Jadi selama ini gue sakit ya dan banyak kerjaan juga full 1 minggu dan sulit juga buat gue untuk mengatur gue untuk belajar dan juga untuk recording apalagi editing ya males banget gue pas saat ngedit. Tapi di sini gue mau coba buat tutorial lagi ya tentunya hari ini gue mau sharing tentang Clip Studio Pen mengenai tentang fungsi-fungsi dari layer. Oke, kita langsung aja. Di sini gue udah menyiapkan Clip Studio Pen ya. Di sini pada layer nih gue tarik dulu aja lah ya biar pada tahu fungsi-fungsinya. Di layer nih di bagian atas ini kan ada icon-icon ya yang mungkin banyak dari orang yang belum mengerti atau belum tahu fungsi-fungsinya. Nah, yang ini nih ya, yang ada new layer, terus delete layer dan segala macam yang ada di sini pokoknya. Itu biasanya ada di bawah ya, ada di bawah sini. Tapi kenapa berada di atas nih karena settingan workspace gua itu untuk animasi sebenarnya. Jadi ada di atas dan ini udah gue ubah workspace-nya. Tapi untuk sekarang kita fokus pada layer dan di sini ada new raster layer ya. Fungsinya sebenarnya sama aja dari aplikasi-aplikasi yang lain. Kalau kita gambar karena ini raster layer dan bentuknya akan menjadi bitmap ya, menentukan dari pixel. Nih kotak-kotak pixel nih. Nah ini pixel namanya. Jadi yang raster layer ini biasa digunakan untuk painting, untuk foto ya, untuk dan segala macam pokoknya untuk gambar yang berwarna. Berbeda jika yang di sebelahnya, ya itu yang tadi fungsi untuk new raster layer, yang di sebelahnya ini adalah new vector layer. Nah, apa fungsi dari new vector layer di sini? Sebenarnya udah gue jelaskan juga ya di video sebelumnya. Jadi fungsi dari new vector layer adalah membuat vektor. Tapi vektor di sini adalah untuk fungsi editable point ya, editing point di sini. Nah, kalau misalkan kalian ganti toolsnya itu di mana ya di sini. Nah, move tool. Lalu di sini ada bukan move tool tapi ini current line ya. Kalau kalian klik pakai edit ini current line, nama shortcutnya Y. Nah, kalian bisa edit tuh di bagian garis ada titik-titiknya. Ya, ini bisa kalian pindah-pindahkan. Ini namanya editable point atau titik. Ya, di titiknya bisa kita edit-edit yang menggerakkan atau kemanapun. Nah, ini fungsinya bisa digunakan pada mouse user ya, untuk pengguna mouse. Gak cuma memindahkan garis, tapi kalian juga bisa membesar atau memperkecil dan juga untuk mempersimpel garisnya ya. Yang tadinya lurus atau rumit ini bisa dijadikan simple ya, dan poin ya akan menjadi sedikit seperti ini. Nah, yang banyak ini bisa kita persimpel ya di simplify vector. Kita pilih dan nanti dia akan mengecil gambarnya seperti itu. Ini connect vector lain, maksudnya ini yang bagian yang terputus di sini ini harusnya bisa masuk ya. Contohnya ini buat garis seperti ini. Set. Nah, ini kan nggak menyambung vektornya. Kita cek ya, shortcutnya Y. Kita cek pada bagian poinnya. Nah, ini nggak menyambung. Nah, bagaimana untuk menyambungkan line ini? Yaitu menggunakan connect vector line di sini. Kalian tinggal klik aja dan kemudian poinnya akan menyatu seperti itu. Ya, ini ada untuk mempertebal, mempertipis garis. Ya, ini misalkan ya mau tiken berarti kan mempertebal ya. Sebanyak 2 misalkan. Tuh, jadi 2 ya, seperti itu. Ini tin kalau mau diperkecil ya sebanyak 2 poin, jadi diperkecil lagi. Ya, kalian mainkan aja ya di sini. Fungsi-fungsinya banyak ya, ada vector eraser, ada macam-macam lah pokoknya ya. Kalian bisa cari-cari sendiri dan kalian bisa eksperimen. Dan kemudian kita lanjut kepada bagian yang new layer folder. Sesuai namanya, ini adalah membuat folder ya, layer di bagian layer ya tentunya. Dan ini ya fungsinya untuk menyatukan layer yang berantakan ya. Misalnya ada banyak layer, misalkan ini adalah line art dan line art untuk bagian kepala contohnya ya. Ini kepala gitu kan. Terus yang ini adalah bagian cleaningnya gitu. Ini ada bagian cleaning. Terus ini maksudnya line art ya, sketsa line artnya ya seperti itu misalkan. Lalu di sini
gue pengen ini adalah bagian kepala gitu, ini bagian kepala, jadi harus dimasukkan ke dalam folder ya. Ini tinggal kalian seleksi ya menggunakan klik, kemudian tahan shift, klik lagi bagian layer yang mau dipilih, kemudian kalian tinggal geser, masukkan ke dalam folder ya. Ini untuk folder ya, kalian bisa menamai foldernya, tinggal klik 2 kali di nama foldernya ya, bisa pencet F2 ya shortcutnya untuk merename foldernya. Next adalah transfer to lower layer. Nah, ini sebenarnya fungsinya untuk memindahkan layer yang ada di atas ke bawah. Contohnya adalah ini kita matikan dulu. Ini ada warna merah dan yang ini adalah warna biru ya. Nah, biru kan ini kan ketiban karena layer merah ada di atas. Gue kepengennya layer merah ini ada di belakang layer biru. Berarti kita tinggal klik ini transfer to lower layer ya. Nah, ini wah, jadi warnanya akan berpindah ke layer yang satunya tuh ya. Jadi seperti itu kan, merahnya ini berpindah ke layer yang ada di bawah seperti itu. Ini fungsinya, jadi transfer to lower layer. Jadi gambar atau warna yang ada di layer yang kita pilih ini akan berpindah ke layer yang ada di bawah. Itu fungsi dari transfer to lower layer ya. Jadi kalau misalkan ada line art yang salah gitu kan masuk ke layer, kalian tinggal klik ini transfer to layer. Sebenarnya nggak perlu sih, kalian tinggal merge layer, yaitu ada di sebelahnya. Ini adalah combine to layer below, maksudnya akan menyambungkan layer yang ada di bawah, menggabungkan ya, combine. Jadi dia akan menyatu ya, layer 5-nya akan hilang. Kalau yang ini sebelahnya yang transfer, layernya nggak akan hilang, tetapi warnanya yang akan berpindah. Kalau yang sebelah kanan ya, itu menyatukan layer yang di atas sama yang bawah seperti itu ya, jadi bergabung. Oke, next yaitu adalah ada create layer mask. Nah, ini namanya fungsinya masking. Kalau di Photoshop ada yang namanya ya masking di sebelah kanan ya. Di atas ini juga ada sebenarnya di Photoshop. Nah, ini fungsinya untuk menghapus ya, menghapus atau menseleksi ya. Pakai ini, kalau perbedaannya di Photoshop sama Clip Studio Paint adalah Photoshop menggunakan brush warna hitam dan putih, tetapi kalau di Clip Studio Paint menggunakan penghapus untuk menseleksi bagian yang ingin di masking atau yang ingin dihapus. Nah, misalkan kita kehapus semuanya nih, sekarang kita tinggal memulihkan gambar yang tadi kita hapus. Ini apa kelebihan dari menggunakan masking yang ini ya, apply to mask, create layer masking, itu adalah bisa memulihkan gambar ya, seperti ini ya. Ini contohnya yang sering-sering digunakan sama Instagram ataupun TikTok ataupun yang lainnya. Kalau misalkan kalian udah selesai menggambar, kalian tinggal pilih apapun itu, terus kalian tinggal gosok seperti ini ya. Nge-lag ya, sudah mulai nge-lag. Jadi diginiin, terus gambarnya tiba-tiba jadi cuma digosok-gosok doang seperti itu. Ini nge-lag kenapa? Oh, karena gua recordingnya menggunakan graphic card ya. Ini gua menggunakan graphic card gede banget ya. Ini watercolor contohnya misalkan. Nah, seperti ini. Ini banyak sekali di Instagram ataupun di Photoshopnya zaman dulu ya. Gak dulu banget sih, masih banyak yang pakai. Jadi gambarnya udah jadi, kemudian mereka tinggal pakai masking, kemudian tinggal dipulihin doang, digosok-gosok ini jadi seperti itu ya. Itu fungsinya dari masking sih. Jadi kalau menghapus itu menggunakan ya eraser, kalau mau memulihkan menggunakan brush ya, brush apapun, pensil, marker, oil, pastel, pen, dan warnanya pun warna apapun ya, jadi bisa memulihkan gambar itu lagi ya. Itu adalah fungsi dari create masking ya, di sini layer masking. Kemudian di sebelahnya itu apply ya. Jadi yang ini, yang layer ada masking ya, itu tinggal di apply, nanti tinggal bersatu lagi dia gambarnya. Seperti itu ya fungsi dari yang sebelahnya masking. Next yaitu adalah delete layer. Nah, ini fungsi delete layer ya untuk menghapus layer tentunya. Untuk fungsinya apa lagi? Sebenarnya delete layer bisa pencet delete ya di keyboard, bukan backspace. Kalau backspace itu dia menghapus gambar. Tapi di sini shortcutnya udah gua ganti ya. Yang backspace itu udah nggak menghapus gambar lagi, karena kebiasaan menggunakan Photoshop itu menggunakan backspace, layarnya akan terhapus. Cuma kalau di Clip Studio Paint, kalau dipencet backspace
malah gambarnya yang terhapus, layernya nggak ada, layernya nggak kehapus. Next, yang di atas ini gue akan bahas di part kedua ya fungsinya, karena ini ngatur waktu juga kan. Biar nggak terlalu lama kalian mengerti tentang fungsi layer yang ada di sini. Oke, gua rasa cukup sampai sini, dan kita akan ketemu lagi di part kedua mengenai tentang layer di bagian sininya ya, di atas ya. Sip, gua rasa sampai situ aja. Kita akan tutup dulu dan mau lagi di part keduanya. Oke, bye bye, sampai jumpa.